Inilah rekaman video amatir angin kencang selama 5 menit menerjang stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Ngampin, Kabupaten Semarang pada Minggu sore. Kerusakan terparah pada bagian atap SPBU dan sejumlah fasilitas umum. Demi menjaga keamanan, area SPBU ditutup. Berapa menit? 5 menit. Terus pasir ke pinggir kabeh, bundane keluar menteratin jalan, lawannya Muter ya Pak ya? Ya muter. Oh muter, terus? Mobil kok di atas itu ada plastik kawur. Naik semua ya? Iya. SPBU-nya rusak ya? Ada rumah warganya juga? Meskipun tidak ada korban jiwa dalam bencana ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ya, Satuan Reskrim Polres Grobogan menangkap 2 pencuri traktor di Desa Geyer. Salah satu tersangka merupakan residivis yang baru keluar penjara akibat kasus serupa. Satuan Reskrim Polres Grobogan menangkap Sumaryono dan Sutarno setelah dilaporkan mencuri traktor di Desa Geyer. Salah satu tersangka merupakan residivis yang baru keluar penjara akibat kasus serupa. Polisi menyita traktor dan mobil kedua pelaku sebagai barang bukti. Mereka dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Berapa lama pada saat bongkarnya traktor itu? Sekitar jam 12 sampai jam 1 sampai malam minggu sampai jam 3 Pak. Bongkarnya sendiri 1 jam? Iya, lebih Pak. Lebih? Bongkarnya sendiri loh ya? Ya. Bukan gotong ke pinggir jalan, bukan. Bongkarnya sendiri 1 jam. Terus kemudian baru digotong ke pinggir. Berapa lama? Ya sekitar itu sudah selesai jam 3-an Pak. Oh jam 3-an. Dijual berapa? Ya kalau semuanya dijual biasanya berapa? Sampai kan biasanya kan kalau untuk anu ini kan berarti ada pesanan kan? Suruh Ramdan itu ke tempat pembeli suruh nawarke 7,5. 7,5 saya didapatnya 6 juta. Dapatnya 6 juta? Iya. Dengan adanya pengembangan kami di lapangan, alhamdulillah khususnya dari unit Reskrim Polsek Geyer melakukan penangkapan, yaitu mendapatkan informasi di wilayah Ambarawa, di Gemolong, dan akhirnya mulai pukul 9 sampai jam setengah 1 melakukan pengejaran sampai dengan Karanganyar, Karangpandan, dan kendaraan dari anggota menabrakkan diri ke kendaraan pelaku, tadi kita lihatkan, dan pada akhirnya kita dapat menangkap dari pelaku yang ada di kendaraan. Kita ke informasi selanjutnya. Hujan deras yang mengguyur Ungaran, Kabupaten Semarang pada Minggu siang mengakibatkan jalur menuju gerbang tol Ungaran terendam banjir. Sejumlah rumah di perumahan Sidosari, Kecamatan Ungaran Timur turut terendam menyusul meluapnya Sungai Gung. Beberapa mobil nekat menerobos banjir di Jalan MT Haryono Ungaran, Kabupaten Semarang pada Minggu sore. Jalur ini akses utama menuju gerbang tol Ungaran. Banjir sekitar setengah meter dipicu hujan deras yang mengguyur Ungaran sejak Minggu siang. Hujan lebat yang mengguyur Ungaran turut memicu meluapnya Sungai Gung hingga merendam sejumlah rumah di perumahan Sidosari, Kecamatan Ungaran Timur. Air luapan Sungai Gung ini juga menggenangi jalan penghubung Kalirejo dengan Sidomulyo. Hingga Minggu malam, ratusan pengungsi masih bertahan di Balai Desa Dusun Keranjang Lor, Kabupaten Magelang. Mereka mengungsi karena dinding rumah dan lantai retak dipicu pergerakan tanah dan juga hujan deras. Ratusan warga Dusun Keranjang Lor, Kabupaten Magelang hingga Minggu malam masih mengungsi ke balai desa setempat. Mereka mengungsi sejak Sabtu malam menyusul dinding rumah dan lantai retak dipicu pergerakan tanah serta hujan deras. Mengungsi di sini kenapa, Bu? Karena tanahnya mau longsor. Saya takut, bukan cuma saya, orang tua, saudara, tetangga
mengungsi semua untuk demi keamanan. Itu udah berapa lama kondisi seperti itu? 3 hari. 3 hari. Iya, 3 hari 3 malam. Itu karena apa sih Bu awalnya Bu? Awalnya itu hujan, nggak henti-henti. 2 hari. Terus ngeremis itu dari siang gini jam 9 sampai paginya. Nah, terjadi longsor itu yang kedua kalinya. Data yang dilakukan oleh desa, kita memperoleh ternyata dinamis. Pada awalnya kita mendapatkan 54 rumah, nah sekarang terdata lagi paling tidak ada 70 rumah yang update terakhir. Tapi itu pun kita masih bisa nanti setelah berdasarkan kajian dari BPMBG, pengajian dari ISDM bisa saja berubah. Tapi sudah ada kurang lebih sekarang pun angka pengungsian yang tadi malam kita masih mencatat 250-an, sekarang sudah ada 300-an jiwa yang ingin mengungsi dan semuanya kita layani. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Magelang bersama TNI Polri setiap hari mengecek rumah warga saat terjadi perubahan fisik yang membahayakan. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Beberapa pelaku usaha di Jawa Tengah mulai lesu akibat terpengaruh penyebaran virus corona atau COVID-19. Mereka berharap diberikan insentif keringanan biaya listrik dan kemudahan kerjasama dengan perbankan agar tidak semakin terpuruk. Penyebaran virus corona atau COVID-19 mulai mempengaruhi para pelaku industri di Jawa Tengah. Beberapa sektor ekonomi yang menggunakan bahan baku dari Cina tampak lesu. Masalah tersebut terungkap dalam rapat koordinasi Kamar Dagang dan Industri Kadin Jawa Tengah di Kota Semarang bersama 48 pengurus Asosiasi Pengusaha Jawa Tengah. Mereka berharap diberikan insentif keringanan biaya listrik dan kemudahan kerjasama dengan pihak perbankan agar tidak semakin terpuruk. Ya, jumlah turis mancanegara yang berkunjung ke Candi Borobudur Kabupaten Magelang berkurang hingga 30% sejak merebaknya virus corona atau COVID-19. Pengelola wisata Borobudur mewajibkan pemeriksaan suhu tubuh bagi para pengunjung dan menyiapkan cairan cuci tangan untuk mencegah penularan virus corona. Sejak merebaknya virus corona atau COVID-19, pengelola Taman Wisata Candi Borobudur Kabupaten Magelang mewajibkan pemeriksaan suhu tubuh bagi para pengunjung dan menyiapkan cairan cuci tangan. Tindakan ini untuk mencegah penularan virus corona. Jika ada turis yang dicurigai terindikasi virus mematikan tersebut, akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Pertama, wisatawan datang itu pastinya tentu akan dicek suhunya ya. Suhunya itu dengan thermal scanner ya. Kita biasa yang dilakukan sudah ada. Kemudian mereka juga di beberapa titik di lokasi candi juga ada hand sanitizer untuk tangan dan sebagainya. Kemudian kalau nanti terjadi ada indikasi dia suhu tubuhnya meningkat, kita akan mengisolasi ya Pak ya. Nanti akan dicek ulang oleh tenaga medis di satu ruangan khusus. Jika memang itu dianggap tidak bisa untuk dilanjutkan masuk ke dalam ya, dia diarahkan untuk kita bawa kita rujuk ke rumah sakit terdekat. Seiring munculnya virus corona dalam sebulan terakhir, pengelola wisata 3 candi yaitu Borobudur, Prambanan, serta Ratu Boko mengakui terjadi penurunan jumlah kunjungan turis asing hingga 30% dibandingkan tahun 2019. Menurunnya jumlah pengunjung memicu pendapatan pengelola Candi Borobudur berkurang. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Harga empon-empon atau rempah-rempah obat tradisional di Pasar Bandarjo, Ungaran, Kabupaten Semarang merangkak naik. Kenaikan harga dipicu bertambahnya jumlah pembeli karena empon-empon dipercaya meningkatkan daya tahan tubuh mencegah virus corona. Selama 2 pekan terakhir, empon-empon atau rempah-rempah obat tradisional di Pasar Bandarjo, Ungaran, Kabupaten Semarang diburu masyarakat. Empon-empon dipercaya meningkatkan daya tahan tubuh mencegah penularan virus corona. Seiring bertambahnya jumlah pembeli, harga empon-empon pun merangkak naik. Dibilang percaya ya, percaya aja lah. Dibikin, diminum, gitu aja. Cuma 5, saya lihat di TV.
serai, jeruk nipis, kunyit, jahe sama madu. Kenaikannya berapa persen? Ini naiknya kemarin itu 28, sekarang kita dari sananya. Jualnya 40. Terus ini sekarang 40. Ini Jualnya 70. Terus ini jahe. dari gajah itu 25. Terus kencur 60. Bu, kenaikannya itu karena apa katanya, Bu? Ini itu selama itu ada virus-virus. Harganya naik. Terjadi sejak kapan, Bu? Ya sudah setengah bulan ya, baru ada ini. Kembali kami sampaikan berita Semarang Utama hari ini. Angin kencang menerjang stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Ngampin, Kabupaten Semarang. Jalur menuju gerbang tol Ungaran dan perumahan Sidosari di Kabupaten Semarang terendam banjir. Jumlah turis mancanegara yang berkunjung ke Candi Borobudur Kabupaten Magelang berkurang hingga 30% sejak merebaknya virus corona atau COVID-19. Polres Grobogan menggelar patroli sepeda menyusuri desa-desa bersama para wartawan. Selain memantau situasi keamanan dan ketertiban, kegiatan ini untuk memberi wawasan menangkal berita bohong alias hoax. Patroli sepeda Polres Grobogan bersama para wartawan menuju Desa Putat, Kecamatan Purwodadi, lanjut ke Desa Karangsari, Kecamatan Berati, melintasi jembatan gantung, kemudian berhenti di Desa Menduran. Di lokasi ini mereka menggelar cek kesehatan gratis dan bakti sosial kepada warga kurang mampu. Tak ketinggalan rombongan ikut kerja bakti membersihkan sampah di sekitar musola. Selain memantau situasi keamanan dan ketertiban, kegiatan ini untuk memberikan wawasan menangkal berita bohong alias hoax. Warga Desa Menduran sangat terima kasih sekali Bapak Kapolres beserta rombongan di Desa Menduran. Ada pemeriksaan kesehatan, kemudian ada bantuan sembako, kemudian ada pengarahan Kamtipmas. Ini sangat bermanfaat dan berguna bagi warga Desa Menduran yang kedepannya biar Desa Menduran bisa menjadi lebih aman, tertib, kondusif, terkendali berkat bimbingan dan arahan dari Bapak Kapolres Grobogan beserta. Kita ke informasi selanjutnya, sampah dibuang sembarangan di tepi Jalan Raya Purwodadi, Semarang, Desa Gubuk, Kabupaten Grobogan. Masyarakat setempat pun resah karena pembuangan sampah sembarangan ini mengganggu pemandangan sekaligus menimbulkan bau tidak sedap. Bahu Jalan Raya Purwodadi, Semarang, Desa Gubuk, Kabupaten Grobogan yang seharusnya bersih justru menjadi tempat untuk membuang sampah. Masyarakat setempat pun resah karena pembuangan sampah sembarangan ini mengganggu pemandangan sekaligus menimbulkan bau tidak sedap. Mereka berharap pemerintah Grobogan segera melakukan tindakan. Seorang warga Desa Lanji, Kabupaten Kendal memanfaatkan lumpur sawah untuk pewarna batik. Kerajinan batik Wiji Astuti sering menggunakan pewarna alami karena ramah lingkungan, tidak meninggalkan limbah kimia. Bagi sebagian orang, lumpur mungkin dipandang sebelah mata. Namun siapa sangka, lumpur sawah bisa dimanfaatkan untuk pewarna alami batik. Inovasi itu yang ditekuni Wiji Astuti di Desa Lanji, Kabupaten Kendal. Ida menggunakan lumpur pewarna batik berdasarkan pengalaman sehari-hari. Lumpur untuk pewarna kain batik diambil dari rumah hewan yuyu karena bersih dan halus. Awalnya bapak saya itu pulang dari sawah. Terus saya lihat kok di celana dan bajunya itu kelihatannya kotor. Setelah beberapa hari kotoran itu juga tidak hilang juga. Terus saya terinspirasi, berarti kalau lumpur itu bisa untuk pewarnaan. Nah dari situlah
Saya berinisiatif, ini kan juga warna alam. Jadi saya mengambil dari sawah, tapi itu yang lumpurnya dari lumpur sawah yang rumah yuyu. Itu kan diambil rumah yuyu itu yang paling dalam biasanya, terus dinaikkan ke atas. Nah itu saya ambil, saya bawa pulang, terus saya proses. Mengingat pewarnaan batik cukup lama, maka harganya berkisar Rp400.000 hingga Rp900.000 per unit. Kerajinan batik milik Wiji lebih sering menggunakan pewarna alami karena ramah lingkungan, tidak meninggalkan limbah kimia. Agus Hermanto melaporkan dari Kendal. Ya, seorang siswi SMA 1 Beringin Kabupaten Semarang berhasil mengolah pelepah pisang menjadi makanan ringan bernilai ekonomis. Inovasi makanan berbahan pelepah pisang ini membawa Prehati meraih juara 1 Lomba Pelajar Kreatif dan Inovatif tingkat Kabupaten Semarang tahun 2019. Bagi sebagian orang, mungkin pelepah pisang hanya menjadi sampah tidak berguna. Namun, tidak bagi Prehati, asal desa Gogo Dalem, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Siswi SMA 1 Beringin ini berhasil mengolah makanan ringan dari pelepah pisang hingga memiliki nilai ekonomis. Inovasi makanan berbahan pelepah pisang ini membawa Prehati juara 1 Lomba Pelajar Kreatif dan Inovatif tingkat Kabupaten Semarang pada tahun 2019 dengan nama Sarbok atau sarang debok alias pelepah pisang. Saya melihat pohon pisang di desa saya yang tidak dimanfaatkan, sehingga saya berpikir untuk mengolah pelepah pisang menjadi keripik. Untuk membuat Sarbok dipilih pohon pisang kepok yang lebih enak serta mengandung banyak serat. Saat ini ada 3 rasa Sarbok, yaitu balado, karamel, dan jagung bakar. Sarbok dijual Rp9.000 untuk 80 gram dan Rp12.000 ukuran 100 gram. Berkat penemuan Sarbok, SMA 1 Beringin menjadi sekolah kewirausahaan sekaligus sekolah adiwiyata nasional karena mampu meningkatkan pendapatan warga Gogo Dalem. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.